Formatnya talkshow aja ya Ustaz, tentang serba-serbi puasa lansia. Ini topik yang boleh dibilang kita akan menguliti apa sih kendala-kendala yang dihadapi para lansia ini dalam menunaikan ibadah yang diwajibkan, salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam satu hadis qudsi, semua ibadah itu adalah bagi hamba kecuali adalah puasa ini. Puasa ini adalah milik Allah dan puasa ini nanti Allah yang akan membalasnya. Baik Ustadz, sebelum kita masuk ke tanya jawab dengan para peserta, baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di bawah, mungkin bisa disampaikan sedikit pengantarnya Ustadz dari Ustadz Falitafadhol Mastura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya, dan Allah jadikan sebagian di antara hambanya selalu istiqomah untuk beramal saleh walaupun dia sudah di usia lanjut. Ini adalah pesantren lansia dengan suasana ramah lansia, tapi suhunya tidak ramah lansia. Banyak yang kedinginan nih Pak. Mungkin bisa dimatikan salah satu AC-nya dulu ya. Karena jamaah di sini tidak diasuransikan. Jadi nanti kalau selesai kajian kok sakit, ini di luar tanggung jawab pembicara ya. Baik, kita mau berbicara tentang puasa bagi lansia. Bagian dari kaedah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan kewajiban bagi hamba melebihi dari kemampuannya. Ayat yang sering kita baca, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menghendaki adanya kesulitan fid din dalam beragama. Dan ayat seperti ini cukup banyak kita jumpai dalam Al-Qur'an, sehingga bisa kita sebut bagian dari kaedah baku dalam beragama. Allah tidak membebani jiwa melebihi kemampuannya. Yang kedua, Allah tidak pernah menghendaki kesulitan, justru Allah menghendaki kemudahan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kesulitan dalam beragama. Oleh karena itulah, ketika ada amalan yang di situ membutuhkan adanya usaha berat, usaha yang atau kerja yang lebih, maka dikembalikan kepada kemampuan. Seperti haji dan umrah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia wajib melakukan haji bagi siapa yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Demikian pula dalam masalah beramal secara umum, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampunya. Sehingga agama itu mudah. Agama itu bisa dijalankan oleh setiap hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hambanya mengetahui bagaimana ukuran kemampuan dari hambanya. Selanjutnya, puasa sendiri termasuk di antara ibadah yang butuh kemampuan fisik. Oleh karena itu bagi mereka yang tidak punya kemampuan untuk berpuasa, maka di situ dirinci oleh Al-Quran menjadi dua. Yang pertama,
ada orang yang tidak punya kemampuan berpuasa, namun sifatnya sementara. Sifatnya hanya karena adanya faktor tertentu. Maka dalam kondisi ini dia boleh tidak berpuasa, tapi wajib untuk menggantinya jika penyebab ketidakmampuannya tadi sudah hilang, yang diistilahkan oleh para ulama dengan ajzun tari', ketidakmampuan yang sifatnya sementara. Begitu faktor ketidakmampuannya sudah hilang, berarti kembali kepada hukum asal, yaitu dia wajib melaksanakannya, maka dia harus qadha. Yang kedua, ada ketidakmampuan yang sifatnya permanen, ajzun daim. Untuk ketidakmampuan yang sifatnya permanen, ditunggu tidak makin membaik, ditunggu justru makin memburuk keadaannya, maka orang seperti ini tidak dituntut untuk mengganti, tapi dia diminta untuk melakukan amalan badal, amalan pengganti. Tidak dituntut untuk qadha, tapi dia disyariatkan untuk melakukan amalan penggantinya, yaitu bayar fidyah. Maka orang yang tidak bisa puasa disebabkan karena dia punya keterbatasan yang sifatnya permanen, maka dia boleh tidak berpuasa, namun nanti harus membayar fidyah. Mengenai teknis bayar fidyah, dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan fidyatun ta'amu miskin, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa, maka dia harus bayar fidyah dengan memberikan makanan kepada orang miskin. Pernyataannya hanya memberi makanan kepada orang miskin. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan kesimpulan fidyah itu bentuknya harus bahan makanan. Dan yang kedua, penerimanya harus orang miskin. Beda dengan sajian iftar. Sajian iftar penerimanya bebas. Kita nyumbang ke masjid misalnya 50 box nasi. Siapa yang makan? Takmir ikut makan. Orang kaya datang ke situ ikut makan. Boleh enggak? Boleh. Karena yang makan ini tidak disyaratkan harus miskin. Beda dengan fidyah, penerimanya harus orang miskin. Mengenai teknisnya, para ulama menjelaskan ada dua cara. Yang pertama, bisa bentuknya makanan yang sudah siap saji. Misalnya nasi bungkus sesuai dengan apa yang biasanya kita makan. Bapak misalnya biasanya lauknya telur atau ayam, berarti Anda sediakan ayam sejumlah hari puasa yang ditinggalkan sebanyak, atau nasi bungkus dengan lauk ayam sejumlah hari puasa yang ditinggalkan. Kemudian teknis yang kedua, bisa bentuknya bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok fidyah itu setengah fitrah. Fidyah itu setengah fitrah. Berapa Pak? Kalau fitrah berapa biasanya? Anggaplah 3 kilo. Ada yang mengatakan 2,8, ada yang mengatakan 2,75 dan seterusnya. Kita genapkan aja misalnya 3 kilo. Berarti fidyahnya berapa? 1,5 kilo. Karena fidyah adalah setengah fitrah. Maka orang bayar fidyah bisa bentuknya bahan makanan pokok, misalnya beras, sebanyak 1,5 kilo per hari per orang yang tidak berpuasa. Dan bisa diserahkan pasca Ramadan. Dan mohon untuk dipahami bahwa fidyah itu diwajibkan jika sebabnya sudah ada. Sebabnya adalah orang tidak mampu berpuasa. Oleh karena itu, jika sebabnya belum ada, maka fidyah jangan dibayarkan. Misalnya, simbah umur 90 tahun, sudah nggak bisa berpuasa, disebabkan karena faktor usia. Kalau dipakai puasa, misalnya diare, atau kalau dipakai puasa muntah-muntah, nggak bisa puasa. Ramadan ini simbah nggak mungkin bisa puasa. Tanggal 1 Ramadan anaknya sudah bisa memprediksi bahwasanya ibu tidak bakalan bisa puasa. Boleh nggak langsung dikeluarkan 45 kilo diserahkan ke orang miskin? Belum boleh. Kenapa Pak? Karena baru masuk 1 Ramadan. Kan simbah nggak bakalan bisa puasa selama 1 bulan. Siapa yang jamin kalau beliau hidup sampai akhir Ramadan? Sehingga
tunggu sampai selesai Ramadan. Kalau fidyah hari ini dibayarkan hari ini, silahkan. Fidyah besok dibayarkan besok, silahkan. Tapi kalau fidyah untuk hari yang belum dilalui, belum boleh dibayarkan. Maka waktu yang paling afdol bayar fidyah itu pasca Ramadan. Karena memastikan yang bersangkutan sudah tidak berpuasa selama 1 bulan. Sehingga kalau misalnya baru berlangsung tanggal 17 Ramadan, masih ada 13 hari lagi, bisa enggak Anda memastikan kalau Simbah akan hidup sampai akhir Ramadan? Enggak tahu Pak. Bisa saja dia meninggal di tanggal 25 atau tanggal 21. Oleh karena itu sebaiknya Anda tunda saja fidyahnya sampai akhir Ramadan. Sehingga beda antara fidyah dengan iftar. Maka fidyah jangan diwujudkan dalam bentuk iftar selama 1 bulan, tapi dibayarkan pasca bulan Ramadan. Selanjutnya, dalam pembayaran fidyah boleh diberikan kepada sejumlah orang miskin, boleh juga diberikan kepada 1 orang miskin. Beda dengan kafaroh hubungan badan. Orang yang melakukan hubungan badan di bulan Ramadan, maka dia kafarohnya harus memberi makan berapa? 60 orang miskin, dan itu harus 60 orang. Tidak boleh 1 orang. Kalau fidyah tidak harus sejumlah orang. Maka boleh saja fidyah diserahkan kepada 1 orang miskin. Sehingga misalnya 1,5 kilo beras selama 30 hari, berarti totalnya berapa? 45 kilo. 45 kilo Anda serahkan kepada tetangga miskin 1 orang. Langsung belikan beras 45 atau digenepi langsung jadi 50, serahkan kepada 1 tetangga miskin, sah. Untuk fidyah selama 1 bulan. Karena tidak harus sejumlah tertentu, boleh saja fidyah itu hanya diberikan kepada 1 orang miskin. Wallahu alam. Berikutnya, mengenai orang yang sedang sakit. Orang yang sakit itu sebaiknya berpuasa ataukah tidak? Para ulama memberikan rincian. Yang pertama, untuk sakit yang tidak terpengaruh ketika digunakan berpuasa, maka yang bersangkutan tetap wajib berpuasa. Misalnya sakit panu termasuk sakit enggak? Ya. Atau sakit drijinya, ya. Jari saya sakit Pak Ustadz, bengkak. Ya. Sakit seperti ini yang ketika dipakai berpuasa dan tidak dipakai berpuasa tidak memberikan pengaruh sama sekali, maka dianggap tidak ada. Sehingga yang bersangkutan tetap wajib berpuasa. Yang kedua, sakit yang jika digunakan untuk berpuasa akan menyebabkan yang bersangkutan makin parah kondisi sakitnya, bahkan bisa sampai mengancam kematian, maka yang bersangkutan tidak boleh puasa. Sehingga misalnya pagi hari kok rasanya wis mules-mules, ternyata di hari dia, tapi dia sudah sahur, puasa lanjut sampai jam 10 pagi sudah buang air sebanyak 5 kali. Dehidrasi dia, tapi dia tetap bertahan. Akhirnya makin pucat, masuk UGD. Batalin puasa atau bertahan puasa? Wajib batalin puasa. Karena kalau dia bertahan, yang menyebabkan sakitnya makin parah, bahkan sampai pada tingkatan kematian, nanti itu bisa terhitung bunuh diri. Sehingga dia tidak boleh bertahan. Maka dalam kondisi ini dia wajib membatalkan agar dia tidak sampai terancam nyawanya disebabkan karena dehidrasi. Yang ketiga, sakit yang jika digunakan untuk berpuasa masih bisa bertahan. Misalnya pusing, kadang mumet sampai geliyeng. Tapi kalau dipakai puasa masih bisa. Sebaiknya puasa ataukah berbuka. Wallahu ta'ala alam, dalam hal ini yang lebih baik adalah dia berbuka dalam rangka mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia mengambil rukhsah dari Allah nanti masih bisa dia gantikan dengan qadha di hari yang lain. Wallahu alam, mungkin itu sebagai pengantar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas pengantar yang sudah diberikan. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada langsung yang ingin bertanya, monggo kami persilahkan. Sebentar dulu, ini kok lemes tuh karena puasa tuh gimana? Puasa Ustaz. Oh puasa. Puasa insya Allah. Insya Allah puasa. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari penjelasan Ustadz tadi, pembayaran fidyah itu ada dua cara, dengan makanan pokok dan lauk pauknya sesuai dengan apa yang kita makan. Iya. Lalu yang kedua dengan beras Bahan makanan pokok, bahan mentah. Ya. Yang kedua ini apabila dengan beras, apakah tidak disertai dengan lauk pauknya atau hanya beras saja, Ustadz? Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama ada yang menganjurkan disertai dengan lauk. Misalnya telur atau ayam sesuai kebiasaan. Intinya diberikan kepada yang bersangkutan dalam bentuk makanan. Baik bahan makanan pokoknya atau plus lauknya. Karena sebenarnya untuk yang lauk di masa sahabat, lauk yang mereka punya itu colekan, Pak. Bisa menggunakan cuka atau menggunakan kuah kari atau apa. Enggak seperti kita kan? Kita kan lauknya beragam ya. Ono tahu, tempe, gorengan, tambah bakwan dan seterusnya. Kalau dulu seperti itu enggak ada. Sehingga orang di masa silam bahan makanan pokok itu ya kurma, dicolek apa? Ya sudah kurma saja. Kadang remuan roti dikasih kuah kari. Dan itu termasuk di antara bahan makanan yang jarang. Maka dengan standar itu sudah cukup. Sehingga insya Allah sah ketika seseorang bayar fidyah hanya dengan beras saja. Walaupun sebagian ulama menyarankan sebaiknya ditambahi lauk karena untuk menyempurnakan agar yang bersangkutan bisa menggunakan bahan makanan plus lauknya siap untuk dimakan. Nah, untuk lauk yang sifatnya tahan lama, ya di tempat kita mungkin hanya telur ya. Kalau seperti ikan atau ayam harus treatment khusus. Tapi kalau telur 30 butir telur plus 45 kg beras. Nah, berarti telurnya per hari 1. Wallahu a'lam. Baik, Bapak mau door prize besar atau kecil? Ada door prize dari panitia, mau door prize besar atau kecil? Yang kecil. Masya Allah. Kecil besar wadah tok. Isinya podo. Ustadz, terkait dengan penyerahan ini Ustadz, apa namanya tadi? Fidyah itu, apakah ada niatnya atau tata cara tersendiri untuk melakukannya gitu Ustadz? Baik. Kalau niat itu kondisi batin ya. Sehingga saat Anda ngasih beras kepada tetangga yang miskin, niatnya hadiah beras atau niatnya sedekah beras atau niatnya fidyah tergantung dari apa? Kondisi hati ketika orang itu memberi. Dan itu disetting sebelum memberi. Maka dia punya kewajiban fidyah misalnya. Bapak saya punya kewajiban fidyah sebanyak 30 hari, 45 kilo. Nah, satu ketika Anda panen, punya kebiasaan ngasih beras ke tetangga-tetangga. Ada salah satu tetangga miskin yang Anda kasih. Nah, pada saat itulah mungkin sebelum ngasih mikir dulu, ini sedekah biasa ataukah fidyah? Ketika dia sudah punya keinginan ini fidyah, sah jadi fidyah. Walaupun di bulan yang lain mungkin statusnya hanya sedekah biasa. Saya punya teman yang dia suka sedekah beras. Bahkan dulu kan sempat digalakkan ya, sampai ada ATM beras segala ini. Alat itu sekarang sudah mulai nggak fungsi ya. Ngapain pakai ATM beras? Mending ATM duit. Jadi orang suka sedekah beras. Nah, satu ketika sedekah beras, niatnya ya murni sedekah. Karena niatnya murni sedekah,
andaikan dia punya kewajiban fidyah, kalau dia ngasih beras tidak punya niat fidyah, maka tidak terhitung fidyah. Terhitung fidyah jika dia punya niat bayar fidyah. Wallahu a'lam. Baik. Izin bertanya Pak Ustaz. Dari ibu-ibu dulu kita beri kesempatan buat ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya wabarakatuh. terkait dengan fidyah. Yang pertama mungkin kalau kitanya sudah telat ya, cuma ilmu ini buat anak dan menantu. Bagaimana fidyah atau qada puasa terhadap ibu yang hamil atau menyusui? Kemudian adakah mengqada puasa untuk orang tua yang dulunya mungkin ada tinggal, apakah disengaja atau tidak? Ahli warisnya itu apakah berkewajiban untuk mengqadanya? Sebentar, yang kedua gimana? Apabila ada orang tua yang sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya, lalu si anak ini apakah ada kewajiban untuk mengqada puasakan orang tua yang sudah meninggal? Apakah itu disebabkan karena lupa atau kelalaian dan sebagainya? Terakhir, yang ketiga, zakat fitrah itu haruskah dibayar berbentuk beras? Karena banyak sekali masjid itu menawarkan dalam bentuk uang yang disetarakan dengan beras yang dimakan dikonsumsi sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk wanita hamil dan menyusui, apakah kewajibannya itu qada ataukah kewajibannya itu fidyah? Dalam hal ini ada 3 pendapat, bahkan ada 4 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan wanita hamil wajib qada saja. Pendapat kedua mengatakan wanita hamil dan menyusui wajib fidyah saja. Pendapat ketiga mengatakan wajib qada plus fidyah. Pendapat yang keempat tidak wajib qada dan fidyah. Tapi pendapat yang keempat ini pendapat yang syadz, pendapat yang aneh, dan ini pendapatnya Ibnu Hazm. Tayyib. Dari 4 pendapat ini secara pribadi saya lebih cenderung memilih yang mengatakan bahwa orang yang hamil atau menyusui dan dia tidak bisa berpuasa, baik karena keselamatan dirinya maupun janinnya, maka kewajibannya adalah qada saja. Nanti setelah dia melahirkan dia bisa qada. Selanjutnya, kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, apakah keluarganya itu membayarkan fidyah ataukah mengqadhakan puasanya? Pertama, perlu dilihat terlebih dahulu. Yang bersangkutan meninggalkan puasa itu sebabnya apa? 1, jika sebabnya karena sakit sehingga yang bersangkutan tidak bisa puasa. Jika sebabnya karena sakit, maka yang bersangkutan jika sebabnya karena sakit yang membuat dia nggak bisa puasa selamanya, maka tidak diqadha tapi apa? Difidyahkan. Yang kedua, jika sebabnya sebab yang sifatnya sementara, misalnya usia 30 tahun mengalami sakit demam atau misalnya batuk atau apa sehingga yang bersangkutan tidak puasa. Kita bisa memprediksi 30 tahun biasanya kalau sakit ringan ini ada peluang apa Pak? Sembuh. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Habis demam, batuk, mati. Di usia 30 tahun. Dia tidak puasa selama 15 hari. Kemarin waktu opnam itu selama 15 hari kemudian orangnya meninggal dunia. Terus gimana itu Pak? Baik, berarti sebenarnya ada peluang dia untuk bisa sembuh. Cuman Allah takdirkan ternyata sakit itu adalah sakit terakhir yang dia alami. Kemudian dia mati. Apakah fidyah ataukah qadha? Dalam hal ini ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan orang ini fidyah. Dan ini pendapatnya Syekh Albani. Ada yang mengatakan orang ini diqadhakan yang lain. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan dia punya kewajiban puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Menurut pendapat yang pertama, hadis ini hanya berlaku untuk puasa nadar. Man mata wa alaihi siyamun
Menurut pendapat yang pertama, yang dimaksud dia punya kewajiban puasa di sini adalah puasa nadar. Karena ada hadis yang lain yang mengatakan man mata wa alaihi siyamu nadrin. Barang siapa yang mati dan dia punya kewajiban puasa nadar, sama anhu waliyuhu, maka dia dipuasakan oleh walinya. Tapi menurut pendapat yang kedua, man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang mati dan dia punya kewajiban puasa, itu adalah semua puasa yang sifatnya wajib, baik puasa nadar maupun puasa Ramadan. Dan pendapat yang kedua ini lebih kuat, karena itu bagi siapa yang dia punya utang puasa wajib dan belum sempat membayar kemudian dia mati, maka nanti dipuasakan oleh walinya. Keluarganya itu bisa anaknya, suaminya, istrinya, saudaranya, atau siapapun. Kalau banyak Pak, nah nanti bisa rombongan. Kamu hari ini, kamu Sabtu Kliwon, kowe Ahad Pahing, yang ini Senin Pon, sampai total hari puasa yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Kemudian kalau sekiranya tidak ada kejelasan, Pak, dugaan kami Pak, bapak saya itu punya utang puasa. Yakin apa dugaan? Ya masih dugaan. Sudahlah, kalau enggak ada kepastian kayak gitu, dilupakan saja. Sehingga kadang ada sebagian anak yang cuman menduga-duga saja, jangan-jangan bapak saya punya utang puasa, jangan-jangan ibu saya pernah punya utang puasa. Pernah lapor enggak? Enggak pernah ngomong. Nah, kalau enggak pernah lapor, enggak pernah ngomong, Anda enggak punya datanya, tapi cuman jangan-jangan ini semuanya hanya was-was yang tidak jelas, maka sebaiknya ditinggalkan. Wallahu a'lam. Tentang zakat fitrah. Zakat fitrah, jumhur ulama mengatakan wajib dengan bahan makanan. Sampai sebagian di antara mereka menyebutkan, jika ada yang zakat fitrah dengan uang dilakukan dengan sengaja dan dia tahu, maka dia wajib diulang. Harus dalam bentuk bahan makanan. Karena Nabi SAW mengatakan sebagaimana dalam keterangan Ibnu Umar, farada Rasulullah SAW zakatal fitri tu'matan lil masakin tuhratan lis saim minal lagwi warrafath. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai makanan bagi orang miskin. Maka zakat fitrah bentuknya harus bahan makanan. Kalau ada masjid yang meminta uang, ya, Anda jangan bayar fitrah di situ. Anda bisa cari takmir masjid yang lain. Atau bisa juga zakat fitrah langsung diserahkan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Anda sendiri yang mengantar, terutama keluarga. Ketika itu diserahkan kepada keluarga, maka nilainya dua, sebagai zakat dan sebagai alat untuk nyambung silaturahmi. Dan zakat fitrah itu dibayarkan di mana kita berada saat malam Idul Fitri. Sehingga saya zakat fitrahnya bukan di Jogja, di Lamongan ketika saya mudik. Karena saya malam Idul Fitri ada di Lamongan. Sehingga di mana kita berada saat malam Idul Fitri, disitulah zakat fitrah kita dibayarkan. Maka yang paling afdol Anda bayarkan kepada fakir miskin. Sehingga kalau ada takmir masjid atau panitia zakat yang menyarankan pakai uang, tinggalkan saja. Anda bisa bayarkan sendiri, salurkan kepada yang berhak. Selama Anda yakin orang itu berhak menerima, Anda bisa salurkan sendiri. Kemana Pak? Indonesia nggak sulit untuk nyari orang miskin. Sulit nggak Pak nyari orang miskin di Indonesia Pak? Sulit Pak. Kalau kesulitan bisa dititipkan BDS. Kalau Anda tinggal di Qatar, mungkin Anda mikir, orang miskin muslim yang berhak menerima zakat fitrah kesulitan. Mereka yang tinggal di Jepang, kesulitan untuk nyari orang muslim miskin Jepang. Kalau Jepang non muslim miskin banyak. Saya menemukan gelandangan di Jepang.
Homeless tuh banyak. Dia tinggalnya di bedeng-bedeng, di bawah jembatan, di taman-taman ada bedeng-bedeng. Homeless dia, nggak punya rumah, gelandangan. Tapi kan non muslim. Dan non muslim tidak boleh menerima zakat fitrah. Sehingga mereka harus ngirim ke Indonesia, harus ngirim ke negara-negara yang lain. Mereka yang tinggal di Korea nyari orang miskin muslim untuk menerima zakat fitrah mungkin kesulitan. Alhamdulillah di Indonesia tidak kesulitan. Inilah manfaat keberadaan. Betul, Pak. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Umahat. Ada pertanyaan lagi mungkin? Bismillah. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz izin wabarakatuh. bertanya, untuk orang tua yang lanjut usia atau demensia di saat sekarang, kebetulan beliau ada tidak puasa di masa lalu, kemudian lupa mengkodok, kemudian lupa membayar fidyah, dan sekarang demensia. Bagaimana cara menghitungnya, Ustadz? Cara? Kami juga lupa untuk menanyakan sebelumnya berapa beliau tidak puasa. Jadi diajak komunikasi sudah nggak bisa. Iya, karena demensia, Ustadz. Kalau sampai kondisi beliau sudah pikun alias hilang akal, ya, maka sudah tidak wajib lagi untuk berpuasa. Sehingga si A saat umur 80 tahun akal masih berfungsi, tapi karena sakit tidak berpuasa selama 1 bulan. Berharap nanti bisa qadha, ya. Kemudian di umur 81 tahun demensia. Nah, sehingga mungkin badannya sudah sehat. Wah, Simbah sekarang makin sehat. Tapi hilang akal. Fisiknya sehat, akalnya sakit. Anda pilih mana, Pak? Akal sehat, fisik sakit, atau fisik sehat, akal sakit? Pilih badan sehat, pikiran sehat gitu. Nggak ada pilihan itu. Misalnya 2 ini, Anda pilih mana, Pak? Akal sehat. Karena kalau akal sehat masih bisa berzikir, bisa beramal, bisa melakukan kegiatan amal saleh. Itu kalau orang punya akal. Ya? Karena dia sudah demensia, maka tidak ada kewajiban untuk qadha walaupun fisiknya sehat. Simbah fisik sehat, tapi akalnya hilang, sudah pikun. Orang yang tidak berakal tidak boleh berpuasa. Puasanya batal. Kenapa tidak berakal kok puasanya batal? Sebab yang bersangkutan enggak punya niat. Tidak punya niat. Dan niat itu syarat atau rukun puasa. Nah, kalau yang bersangkutan enggak punya niat, sementara pikun, gimana bisa niat? Orang pikun enggak bisa niat. Baik, maka solusinya tinggal satu, yaitu fidyah. Sekarang pertanyaannya, terus berapa jumlah hari yang harus kita bayarkan fidyahnya? Sementara orang tua kita diajak komunikasi nggak bisa. Anda gunakan batas bawah, batas atas. Kemarin beliau tidak puasa kayaknya 2 tahun. Ya sudah, langsung genepin saja 60 hari. Sehingga 2 tahun itu bisa jadi tahun pertama sekian hari, tahun kedua sekian hari. Cuman lupa semuanya. Fixnya berapa? Nggak tahu, Pak. Anda genapkan saja sebulan-sebulan. Sehingga dibuat total berapa? 60 hari. Itu yang disebut dengan mengambil langkah abra'uli dhimmah, mana yang lebih menggugurkan kewajiban. Jika itu lebih menggugurkan kewajiban, maka yang bersangkutan akan lebih terbebas dari tanggung jawab. Sehingga Anda bayarkan fidyah selama 60 hari. Wallahu a'lam. Baik. Dari Bapak-bapak ada satu pertanyaan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid itu kan kadang menerima penyaluran fidyah, Ustaz. Panitia masjid itu membagikan fidyah itu hanya melihat dohirnya saja, kayak misalnya tukang parkir atau penjajah makanan di jalan atau supir gojek, kita kasih fidyah gitu, Ustaz. Tapi kita nggak tahu secara
realnya dia itu miskin atau enggak itu gimana Ustadz? Apakah sah fidyahnya atau harus diulang Ustadz? Ya. Kita ketika membayar fidyah diserahkan kepada fakir miskin dinilai dari lahiriah. Meskipun kita nggak tahu, barangkali dia punya banyak ATM, mungkin dia punya simpanan cryptocurrency. Karena ketidaktahuan kita di luar tanggung jawab kita. Oleh karena itu, kita bisa bagi menjadi dua. Satu, jika yang bersangkutan Anda yakin miskin, maka boleh menerima fidyah. Yang kedua, jika yang bersangkutan masih diragukan, ini benar miskin atau jangan-jangan sumaker, sugih macak kere. Kalau misalnya yang kedua ini diragukan, maka Bapak boleh tanya, Bapak ini fidyah hanya untuk orang miskin. Nek jenengan, karena yang tahu kan dia ya, jenengan yakin kalau jenengan ini berhak, silahkan diterima. Tapi kalau jenengan merasa nggak yakin berhak, silahkan kasihkan ke orang yang berhak. Nah, Muslim harus jujur dalam hal ini. Sehingga kalau dia sebenarnya mampu, bukan orang miskin, memang pekerjaannya jualan jajan keliling atau pekerjaannya tukang parkir, tapi tabungannya banyak. Tukang parkir itu kaya atau miskin? Hah? Sekarang kan tukang parkir itu termasuk pekerjaan favorit. Jadi dia memang tukang parkir, tapi simpenannya banyak, hartanya banyak. Memang parkir ini pekerjaan dia. Jika demikian, maka kita tidak boleh menyerahkan fidyah kepadanya. Atau kalaupun misalnya dia tahu kalau dia itu enggak berhak, dia tidak boleh menerimanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ragu sampaikan. Kalau yakin enggak usah. Baik Ustadz, mohon maaf karena kita sebentar lagi harus siap-siap berbuka Ustadz. Waktu sudah membatasi kita sampai dengan Di sini maghrib jam berapa? 45. Jam. Kalau di kerajaan kan jam 6. Jam 6 kalau di sini jam berapa? Oh karena lansia itu. Baik Ustadz, mungkin bisa disampaikan sedikit motivasi Ustadz untuk para bapak-bapak kita lansia ini di tengah mungkin keterbatasan fisik atau mungkin keterbatasan kemampuan, sehingga bisa bagaimana motivasinya agar bisa memaksimalkan ibadah Ustadz. Monggo Ustadz. Nabi SAW pernah menyebutkan berkaitan dengan teknis dalam beramal. Beliau mengatakan, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah amal soleh yang mampu kalian rutinkan, karena Allah tidak pernah bosan untuk memberi pahala bagi hamba sampai sang hamba ini bosan dalam beramal. Kita tidak tahu sampai kapan Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal. Tapi setiap muslim punya kewajiban untuk menjaga amal wajib, terutama sholat. Selagi dia bisa menjaga amal wajib, maka dia akan bertahan sebagai muslim yang istiqomah. Rasulullah SAW mengatakan, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa grafik naik, dan setiap grafik naik ada masa fatrah. Orang mulai malas untuk beramal. Faman kanat fatratuhu ila sunnah. Siapa yang ketika masa malasnya itu dia ke arah sunnah, faqad naja, maka dia akan dalam posisi beruntung, dia dalam posisi selamat. Yang dimaksud masa fatrah dalam sunnah adalah dia bertahan untuk menjalankan yang wajib. Saat malas-malasnya yang wajib nggak boleh ditinggalkan. Mohon maaf, saat orang masih sehat, mungkin dia bisa merasa aman. Bapak ibu ketika sudah sakit opnam, mulai banyak kepikiran sakitnya sehingga kadang dia melepaskan amal wajibnya. Ayo sholat Pak, aku najis,
Ayo sholat Pak, aku orang madhep kiblat. Ayo sholat, repot. Jak sholat, alasannya repot. Dia masih sadar akalnya, masih bisa melakukan gerakan tangan, tapi sudah nggak mau sholat karena alasan najis. Padahal orang boleh sholat dalam kondisi apapun semampunya, selagi dia nggak bisa untuk menghindarinya. Sehingga kalaupun misalnya dia nggak bisa menghindari najis yang ada di badannya, ini gimana? Tadi kayaknya saya pipis, kena selimut, kena celana, kena ini, nggak bisa ganti, nggak bawa ganti misalnya. Ya sudah, Bapak sholat seadanya. Yang penting dia kerjakan kewajiban itu. Ada salah satu dokter di Sarjito yang pesan ke saya, tolong buatkan satu buku yang isinya arahan bagi orang yang sakit, karena di Sarjito banyak yang nggak sholat. Mungkin peserta lansia juga. Begitu sudah masuk ke rumah sakit, ketika di sini dia semangat, masuk rumah sakit beda lagi Pak. Orang kalau sudah sakit Pak, yang dipikir cuman fokus sakitnya saja, sehingga sudah nggak mikir ibadah lagi. Akhirnya dia nggak mau sholat. Terus saya buatkan satu buku judulnya Untukmu yang Sedang Sakit. Ketika dalam kondisi sakit, kualitas ibadah seseorang itu turun drastis. Makanya butuh penjagaan. Sehingga dalam kondisi ketika lagi turun, jaga satu hal, amal wajib jangan sampai hilang. Ketika sehat, Nabi SAW menyarankan khudhu minal a'mali ma tutikun, silakan kalian ambil amal yang mampu kalian rutinkan. Ada sebagian orang yang kalau pakai sholat sunnah dia bisa, disuruh puasa sunnah nggak kuat. Kebalikannya, ada yang puasa seneng dia, kalau disuruh sholat nggak sih, ngeluh, pusing. Saya ketemu orang puasa bisa, nggak mau sholat. Saya juga ketemu orang rajin sholat jamaah, tapi kon puasa Ramadan nggak bisa, nggak mau dia, berat bagi dia puasa Ramadan. Karena ada yang sholat mau, puasa keberatan. Ada yang puasa keberatan, sholat ringan. Nabi SAW ngasih saran, ambil yang mampu kalian rutinkan. Sehingga kita jaga dalam kondisi sehat, melakukan amal sunnah yang mampu kita rutinkan, dan dalam kondisi sakit kita jaga amal yang wajib. Demikian, semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah sampai akhir hayat. Ya. Oke. Ternyata di luar hujan nih Ustaz. Di luar hujan. Iya, jadinya jadi kita lanjutkan nanti sampai buka puasa di sini, lalu sholat berjamaah di gedung PDS. Kita kasih kesempatan lagi ya Ustaz ya. Pertanyaan satu lagi dari ibu-ibu, tadi kayaknya ada yang bertanya. Monggo ibu-ibu, apakah sudah siap? kayaknya nggak jadi ya. Nggak jadi. Ibu-ibu jadi bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah zakat fitrah itu bisa dibayarkan kurang H-2 apa H-3 karena tempatnya jauh pertama. Kedua, apakah satu orang itu tidak kalau bayarnya 10 kilo tidak 3 kilo, tidak harus bukan itu, bagaimana hukumnya Ustadz? Karena merasa kasihan, ya kasihan lah gitulah Kak. Kok cuma 3 kilo, lebih 10 kilo. Gitu hukumnya bagaimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah ditugasi oleh Nabi SAW untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan itu kan berarti zakat fitrah. Lalu datang jin berubah wujud dalam rupa seperti anak remaja, mencuri zakat yang dijaga oleh bahan makanan zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah. Ditangkap sama Abu Hurairah. Akan aku laporkan kepada Nabi SAW. Orang ini memelas. Tolong kasihani aku membutuhkan, keluarga aku membutuhkan, lepaskan aku. Akhirnya dilepaskan sama Abu Hurairah. Malam yang kedua dia datang lagi, mencuri lagi, ditangkap lagi, mau dilaporkan kepada Nabi SAW, tapi dia berusaha untuk memelas. Malam yang ketiga dia datang lagi,
dan kali ini tidak akan diampuni. Tapi dia ngasih satu amalan kepada Abu Hurairah. Kalau kau mengamalkan, maka kau akan terjaga dari setan sampai pagi. Yaitu membaca apa? Ayat kursi sebelum tidur. Maka dari hadis ini ada pelajaran tentang zikir sebelum tidur, ada pelajaran tentang masalah jin, ada pelajaran tentang masalah zakat fitrah. Pelajaran fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa zakat fitrah itu sudah dikumpulkan 3 hari sebelum Idul Fitri. Bahkan bisa jadi lebih dari 3 hari. Makanya Abu Hurairah bercerita peristiwa 3 hari. Dan sampai 3 malam itu zakat itu belum diserahkan kepada fakir miskin. Masih dikumpulkan, masih dijaga. Baik, sehingga ini dalil zakat fitrah boleh dibayarkan 3 hari sebelum Idul Fitri. Maka H-3 atau H-2 hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, apa tadi? Apakah zakat fitrah harus 3 kilo? Minimal 3 kilo. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Sehingga misalnya ibu sekeluarga ada 4 ya. Suami, istri pertama, anak kedua. Jadinya ada 4. Berarti total zakatnya berapa? 12 kilo anggaplah misalnya. Minimal anggaplah 12 kilo. Tapi Anda lebihkan. Kasihan Pak nek mau dikai 12 kilo. Tak kasih 120 kilo. Boleh enggak? Boleh. Kelebihannya itu sedekah. Sehingga nilai minimalnya sebagai menunaikan amal wajib, kelebihannya statusnya sedekah. Wallahu a'lam. Baik. Dari bapak-bapak tadi satu, Pak, Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan niat puasa, Tat. Jadi saya pernah dengar bahwa niat puasa bisa harian, jadi semalam sebelumnya, atau untuk 1 bulan. Nah, pertanyaan saya itu adalah jika seseorang berniat untuk 1 bulan, kemudian di tengah Ramadan yang bersangkutan meninggal, nah sisanya itu apakah harus diqadha ya sama ahli warisnya? Itu Tat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara syarat ibadah adalah orangnya masih hidup, Pak ya. Semua ibadah itu orangnya harus hidup. Kalau orangnya sudah mati, maka tentu saja sudah tidak ada tugas. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah. Apabila manusia mati, maka seluruh amalnya putus. Sehingga ada orang yang berniat untuk puasa Ramadan 1 bulan. Dia niatnya di awal Ramadan. Baru dapat 17 hari mati. Nah, yang 13 hari ini diapain? Orangnya sudah mati ya, Pak. Berarti kan sudah tidak ada kewajiban. Maka tidak perlu fidyah maupun qadha. Wallahu a'lam. Baik, Bapak tadi satu lagi. Masih ada waktu 4 menit, 3 menit, Pak. Satu, yang singkat aja, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cinta, kalau orang yang sakit yang berkaitan dengan puasa, misalkan sakit lambung seperti istri. Sakit lambung. Tapi dia tetap ingin puasa, tapi paling bertahan 10 hari, kemudian dia pasti akan drop. Akhirnya dia libur dulu puasa sekitar 2 hari atau 3 hari baru dia mulai puasa lagi. Nah, hukum seperti itu apakah boleh, Tat? Jadi kalau dia lanjutkan puasa full, dia memang tidak kuat, tapi dia tetap ingin puasa, padahal dia sudah lama punya penyakit lambung seperti itu. Kemudian hukumnya bayar fidyah atau qadha, Tat? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sifatnya seperti tadi berarti bisa berpuasa namun harus dijeda ya. Misalnya Ramadan kuat 10 hari ya, hari ke-11 sudah enggak sanggup, maka boleh tidak berpuasa karena sakit. Nanti puasa lagi, di hari ke-15 puasa lagi. Dapat 5 hari tidak puasa lagi. Nah, di kondisi ketika beliau tidak puasa karena sakit tadi, diqadha.
diqadha di hari yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Ada 3 menit lagi, satu pertanyaan, ibu-ibu, ya? Oh, sudah. Masih. Bismillah. Ya, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustadz, yang pertama, apakah orang sudah demensia itu masih wajib fidyah? Yang kedua, apakah fidyah itu boleh diberikan kepada anak yang kondisinya fakir dan miskin? Jadi memang tidak bisa bekerja karena dia punya sakit. Yang ketiga, 2 aja Bu, mungkin Bu, 2 aja. Ini terkait Pak. Apakah boleh dengan uang fidyah tersebut karena anaknya tersebut itu berada di luar Jawa jauh? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang gila tidak wajib berpuasa, maka tidak perlu diqadha maupun di fidyah. Sehingga jika demensia ini hilang akal kondisinya, maka dia tidak wajib berpuasa. Dan nanti ketika puasa ya enggak sah. Terus gimana Pak? Enggak perlu qadha, enggak perlu fidyah karena dia gila. Seperti anak kecil. Anak kecil tidak puasa, tidak perlu qadha, tidak perlu fidyah. Orang gila tidak perlu qadha, tidak perlu fidyah. Kemudian yang kedua, bolehkah fidyah itu diberikan ke anak? Jawabannya enggak boleh. Karena fidyah tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Anak yang tidak mampu bekerja sehingga dalam kondisi miskin, misalnya anak yang berkebutuhan khusus sampai dewasa, sampai umur 20-an, bahkan 30-an, sampai bahkan umur 50-an, dia gila, berkebutuhan khusus. Maka orang tuanya yang mungkin waktu itu umur 70-an, anaknya umur 50, orang tuanya selama mampu wajib memberikan nafkah bagi anak yang berkebutuhan khusus tadi. Sehingga anak yang miskin, maka nafkahnya ditanggung oleh orang tua yang berkecukupan. Baik, berarti enggak boleh bayar zakat ke anak miskin. Sebagaimana pula tidak boleh memberikan fidyah kepada anak yang miskin. Karena orang tua yang mampu wajib menanggung nafkah anaknya. Wallahu a'lam. Maka yang ditransfer bukan fidyah ya, tapi nafkah. Baik, nampaknya sudah masuk waktu maghrib. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.